Shalom, selamat pagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama anggota Jemaat Sword Kinsey Ministry pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan, dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, bukakan hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hati kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu ya Bapa. Dan di dalam nama Yesus, kami mau terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul, Mau Cepat Kaya Bos. Sebenarnya lebih panjangnya lagi adalah mau cepat kaya bosku, iya, tapi jangan, cukup mau cepat kaya bos. Firmannya pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas 10 ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Lukas 10 ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-42. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kaya tidaklah salah. Menjadi kaya adalah impian semua orang, termasuk juga saya. Menjadi kaya sudah didoktrin dari semenjak kita kecil. Bagaimana tidak, dari semenjak kecil ketika kita ditanya pengen menjadi apa, kita semua pasti bilang pengen jadi bos, pengen jadi orang kaya, pengen punya rumah yang mewah, besar, mobil banyak dan sebagainya macamnya. Tapi tahukah saudara bahwa menjadi kaya itu tidak mudah? Iya, banyak orang sekarang yang menyusahkan dirinya karena dia hendak menjadi kaya. Saya tidak katakan salah ketika Anda ingin menjadi kaya, tetapi bagaimana caranya menjadi kaya itu yang dipermasalahkan. Di dalam firman Tuhan, kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16, itu berkata seperti ini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah bahwa dunia sudah diciptakan dari dulu dengan baik oleh Allah, tetapi kejahatan itu yang merusak. Dan tanpa kita sadar, manusia makin hari semakin jahat. Kenapa? Karena manusia punya satu keinginan, itu yang namanya adalah ketamakan. Satu sifat yang namanya ketamakan atau serakah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang tahu belakangan hari ini lagi marak sekali, yaitu perkembangan dunia saham. Saya tidak tahu apakah ada yang bermain saham atau tidak, tetapi saya mau katakan bahwa saat ini lagi sangat heboh sekali. Kenapa? Ada beberapa mata saham sangat-sangat melejit begitu tinggi. Saya tidak katakan ini dosa atau tidak dosa, saya tidak mau katakan itu. Tetapi saya mau katakan bahwa kalau kita serakah, ini berakibat buruk. Contoh, orang yang berinvestasi itu tidak salah. Permasalahannya adalah berapa banyak yang ingin Anda dapatkan di dalam investasi tersebut. Seringkali kita tidak bisa berdisiplin dengan diri kita sendiri. Contoh, kita sudah investasi dan kita katakan bahwa saya hari ini mau mendapatkan 5-10% dari apa yang saya investasikan. Which is itu very very hard, sangat-sangat sulit di dalam dunia saham. Biasanya mungkin sekitar 1%, 2 sampai dengan 5% mungkin ya. Tergantung saham apa yang Anda pilih. Nah, kebanyakan dari kita yang ingin cepat kaya, mereka memilih saham-saham yang tidak safety atau saham-saham secondary yang biasanya banyak dibuat main oleh bandar atau oleh oknum-oknum tertentu. Lalu mengakibatkan harga saham melejit begitu cepat dan terkadang bisa jatuh pun begitu cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak ingin membahas saham, saya nggak ingin membahas kenaikannya, saya tidak ingin membahas apapun juga. Yang saya ingin bahas adalah mengenai sifat keserakahan hidup manusia yang sering mengakibatkan menjadi sebuah kesalahan dalam hidupnya.
Banyak orang ingin cepat kaya, mereka bermain saham, mereka menaruh uangnya semua, terutama pada saham-saham yang sepertinya naik begitu cepat, begitu cepat tinggi, begitu naik berapa persen, dan tanpa mereka sadar, mereka sudah terjebak. Dan akhirnya mereka bukan menjadi cepat kaya, tapi mereka menjadi hilang duitnya semuanya, uang hilang semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu hidup selalu menyusahkan dirinya. Kenapa saya bilang kayak begitu? Di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-10 bilang begini, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba lihat, apa yang kita cari di dalam dunia ini? Jelas uang. Tidak salah, karena uang memang dibutuhkan untuk kita hidup, untuk kita membeli sesuatu, untuk kita bayar listrik, bayar sekolah, bayar bensin, dan berbagai macam segala sesuatu yang kita perlukan itu membutuhkan uang. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, uang itu jangan sampai menguasai hidup kita. Sebab banyak sekali kita ingin menjadi cepat kaya dengan cara yang salah. Dengan cara membungakan uang, dengan cara uangnya diinvestasi kepada orang lain yang bilangnya bisa berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah bahwa bunga bank biasanya kalau bunga tabungan itu sekitar 1% mungkin, 1-2%. Itu juga mungkin ya, bahkan mungkin lebih di bawah itu bunga tabungan 1 tahun. Lalu kalau bunga deposito itu biasanya sekitar 5, 6, 7, 8%. 8% juga sudah tinggi kalau menurut saya. Mungkin kalau uangnya besar sekali yang Anda tabungkan bisa dapat 8%, mungkin ya. Lalu ada lagi, lalu kalau bukannya ada lagi, kalau bunga pinjaman dari bank kepada nasabah yang ingin meminjam ya, contohnya bunga KPR 1 tahun sekitar 10%. Kalau buat usaha mungkin sekitar 5% 1 tahun jika bank memberikan bunga, tapi kayaknya enggak juga 5%, karena tidak mungkin bunga pinjaman lebih rendah daripada bunga tabungan yang Anda setorkan ke bank. Biasanya mungkin kalau bunga usaha sekitar 7%, 7-10% mungkin ya. Kalau bunga KPR mungkin lebih tinggi daripada itu karena dihitung dari inflasi dan lain-lain. Saya ingin membahas itu. Tapi yang ingin saya bahas adalah terkadang kita itu terlalu greedy. Ketika ada orang yang menawarkan usaha investasi dengan nilai pembalikannya setahun bisa 50%, 60%. Bapak Ibu Saudara sekalian, bayangkan jika bank saja memberikan pinjaman 1 tahun hanya sekitar 10% kepada nasabah yang lain. Kenapa dia harus pinjam duit sama Anda dengan dia berjanji mengembalikan sekitar 50% lebih 1 tahun? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi terkadang keserakahan kita itulah yang membuat segala sesuatu itu mungkin. Makanya kenapa judul pada pagi hari ini berkata, mau cepat kaya bos. Tidak ada orang yang cepat kaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dan serta isinya selama 7 hari, betul? Padahal kalau menurut saya, jika Tuhan ingin membuat segala sesuatunya dalam 1 hari, saya pikir bisa saja. Kenapa? Toh dia adalah Allah yang sangat berkuasa. Dia Allah yang begitu luar biasa yang hanya dengan dia berfirman saja, mungkin dia bisa menjadikan segala sesuatu dan isinya dengan segera dan dengan cepat, hanya mungkin dengan jentikan jari. Semua menjadi mungkin. Tetapi Allah tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang suka berproses. Allah kita adalah Allah yang suka proses. Sebab itu makanya kenapa ketika kita bertobat itu membutuhkan sebuah proses. Padahal kalau Tuhan mau, dia tinggal mengilik pikiran kita, mengilik hati kita, maka dalam sekejap kita menjadi orang yang super baik. Kita menjadi orang yang bertobat. Kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan terlalu sopan untuk memaksakan kehendaknya kepada kita. Tetapi kita yang sangat tidak sopan suka memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sadarkah bahwa kita ini sebenarnya sangat disayang Tuhan, sangat dicintai Tuhan?
Sampai hari ini, saya tidak pernah berpikir kalau saya harus hidup tanpa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang membutuhkan uang. Bahkan ada, bukannya pepatah ya, bahkan ada mungkin lelucon atau mungkin joke ya, kayak bahan bercandaan di luar sana yang mengatakan bahwa kita memang uang bukan segalanya, tetapi tanpa uang kita tidak punya segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sepertinya ini betul. Kenapa? Karena iblis berusaha mengaburkan sesuatu yang benar menjadi sesuatu yang salah. Kenapa saya katakan seperti itu? Jika Anda bilang bahwa Anda membutuhkan uang untuk memiliki segalanya, maka Anda salah. Kenapa? Karena uang tidak pernah bisa membeli cinta. Uang tidak pernah bisa membeli kepintaran. Uang tidak pernah bisa membeli kebahagiaan. Sepertinya mungkin Anda menjadi orang nomor satu di dalam sekolah walaupun Anda tidak pintar. Tetapi kalau Anda membayar sekolah untuk Anda menjadi pintar, ya, yang tidak naik menjadi naik, itu namanya menurut saya bahwa Anda bisa membeli kepintaran, tetapi Anda tidak bisa membeli yang sesungguhnya ada di dalam isi kepala Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Ibrani 13 ayat yang kelima berkata seperti ini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita khawatir dengan uang? Kita harus percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Lihatlah bunga bakung yang ada di taman. Lihatlah burung-burung liar yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang memberi makan, tetapi Tuhan tetap memeliharanya. Apalagi kita yang adalah ciptaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi cara menjadi kaya itu yang jadi masalah. Sebab itu pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk kita belajar lagi menilik hati kita. Jika kita berbicara mengenai ingin cepat kaya, maka lihatlah apakah Anda seorang yang serakah atau Anda adalah orang yang berhikmat dan mengasihi Allah dan suka dengan prosesnya Allah. Saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi caranya bagaimana untuk menjadi kaya. Mungkin next dalam renungan saya akan membahas bagaimana caranya Anda diberkati dengan sangat berlimpah dan bagaimana caranya Anda untuk menjadi kaya di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini supaya kita mengingat dulu ya, Anda mau cepat kaya, bos. Pastikan Anda mendengar firman pada pagi hari lagi, pada nanti saat saya yang membawakan dengan lanjutannya. Menjadi kaya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat renungan pada hari ini. Ajar kami untuk kami tidak serakah, ajar kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup ini, terutama di dalam hidup kami, sehingga ketika kami diberkati, kami tahu bahwa berkat itu bukan hanya buat kami, tetapi juga untuk orang lain. Ajarkan kami untuk kami bisa setia pada perkara uang ini, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Memang benar, ketika kami di dalam dunia, kami memerlukan uang untuk membeli makanan, pakaian, bayar listrik, dan lain-lain. Tetapi janganlah itu menjadi satu fokus kami di dalam kami mengejar hal itu ketika kami ada di dalam dunia. Tetapi ingatkanlah kami bahwa kami harus mengejar kepada siapa pemberi berkat itu, yaitu Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, dan hanya dalam nama Yesus kami semua telah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Janganlah kita mengejar uang, tetapi kejarlah siapa yang pemberi uang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.